pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau kembali sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Kasih Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Yesus, kami mengasihi Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya berikan judul Kepuasan di dalam Allah. Kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 63 ayat yang ke-6. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa Daud sedang menyanyikan mazmur. Daud sedang menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dalam pujiannya ini, Daud menggambarkan bahwa jiwanya sungguh-sungguh sedang dipuaskan. Dipuaskannya itu seperti ketika Daud makan makanan yang lezat-lezat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya ada pertanyaan. Betulkah bahwa nyanyian ini dinyanyikan Daud
ketika Daud sedang menghadapi meja yang penuh dengan makanan yang lezat. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, jelas sekali ditulis di situ bahwa Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para ahli Alkitab sepakat bahwa nyanyian ini diciptakan Daud di padang gurun ketika Daud sedang melarikan diri dari Absalom, anaknya yang memberontak. Bapak Ibu bisa membacanya itu dalam 2 Samuel pasal 15. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam keadaan lelah, dalam keadaan lapar, dan dalam keadaan haus, itulah keadaan yang sebenarnya sedang dialami oleh Daud. Daud sedang menghadapi masa depan yang gelap dan tidak pasti. Mungkin seperti yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita menghadapi tahun depan, tahun baru, tahun depan. Saudara adalah tahun yang tidak pasti. Ya, saudara, dalam kesempatan itu, Daud sedang mengalami keterancaman. Daud terancam kehilangan kekayaan. Daud terancam kehilangan kekuasaan. Daud terancam kehilangan takhta, kehilangan keluarga, bahkan nyawanya sedang diincar oleh anaknya sendiri. Kita bisa membayangkan tekanan yang sedang dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Dia dikejar-kejar oleh pasukannya sendiri. Dia dikejar-kejar oleh keluarganya sendiri. Untuk apa? Dibunuh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita bisa membayangkan tekanan besar yang sedang dihadapi oleh Daud. Tetapi saudara, justru dalam situasi seperti itulah Daud menemukan kepuasan hidup sejati, seperti yang kita bisa lihat di dalam Mazmur 63. Dia menyanyikan tentang kepuasan hidup yang sejati di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan sejati? Sebab kepuasan hidup sejati Daud itu tidak Daud alami, tidak Daud nyanyikan saat dia sedang berada di puncak kekuasaannya. Tidak Daud nikmati dari semua kesenangan, dari semua fasilitas yang ada di istananya. Tapi justru Daud mengalami kepuasan hidup sejati itu di saat semuanya itu tidak ada. Di saat dia sedang berada di padang gurun, dia sedang sembunyi dari kejaran anaknya sendiri. Dia sedang mengalami masa yang secara manusia, dia sedang mengalami masa yang sangat-sangat rendah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun, kelaparannya akan makanan, kehausannya akan minuman, telah digantikan dengan kepuasan dan kenikmatan hidup di dalam Allah. Dan inilah yang sedang dinyanyikan oleh Mazmur pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan kepada kita. Menimbulkan satu pertanyaan, apa rahasia Daud? Kenapa Daud sampai sedemikiannya? Dia merasakan, dia mengalami kenikmatan dan kepuasan hidup yang sejati justru ketika dia ada dalam situasi padang gurun. Ketika dia ada dalam situasi yang sangat-sangat secara manusia sangat-sangat berbahaya. Dia sangat-sangat terancam. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuncinya adalah bahwa Daud tidak fokus kepada semua yang sedang dialami. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting saudara-saudara. Daud tidak fokus kepada semua yang sedang dialaminya. Daud tidak mengizinkan, tidak membiarkan semua tekanan hidupnya itu membuat dia benar-benar ambruk dan jatuh. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud fokus mencari Allah. Daud fokus mencari Allah. Saudara-saudara, kita bisa baca itu dalam ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dia menggambarkan keadaan hidupnya seperti dalam keadaan yang sangat membutuhkan Tuhan. Dalam keadaan tekanan yang demikian berat,
Dia tidak memilih untuk membiarkan tekanan itu menghancurkan hidupnya, tetapi dia memilih pilihan yang tepat. Dia punya Allah, Allah yang hidup dan luar biasa, dan dia memfokuskan hidupnya untuk mencari Allah. Haleluya. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia tidak fokus kepada masalah. Dia tidak mengizinkan masalah menguasai hati dan pikirannya. Dia tidak mengizinkan perasaannya menguasai hidupnya, tetapi Daud fokus mencari Allah, mencarinya dengan segenap hati. Dan puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa ada jaminan bahwa orang yang mencari Allah dengan segenap hati, jaminannya akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan itulah yang Daud alami. Daud mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Dia berjumpa dengan Allah di tengah-tengah situasi padang gurun, saudara dikasih oleh Tuhan. Dia berjumpa dengan Allah dalam hadiratnya ketika dia mencari Allah. Dia fokus mencari Allah dalam hidupnya. Tidak peduli keadaan apa yang sedang terjadi. Dia mencari Allah dengan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan setelah dia berjumpa dengan Allah, apa yang terjadi? Allah mengizinkan Daud untuk mengecap kasih setia. Allah mengizinkan Daud untuk menikmati segala kemurahannya. Dan setelah Daud mengecap kasih setia Allah, Daud dengan lantang berkata dalam ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bapak Ibu, orang yang telah menemukan kepuasan di dalam Allah akan berkata seperti ini. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Semua yang ada di dunia ini itu hanya sementara. Ya, pengkhotbah katakan semuanya sia-sia. Tetapi yang paling berharga, yang paling indah adalah ketika kita bisa menikmati kasih setia Allah yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini seluruh dunia, kita semua menghadapi hal yang sama. Kita sedang menghadapi masa depan yang tidak pasti. Seperti ada awan gelap di depan kita. Kita tidak tahu sampai kapan ini selesai dan berakhir. Saudara-saudara, tapi jangan fokus kepada semua itu. Belajarlah dari Daud. Dia fokus mencari Allah dengan segenap hati dalam keadaan berat apapun juga. Justru Daud memilih untuk mencari Allah. Dia tidak memilih mencari teman-teman yang bisa menolongnya, tapi dia fokus mencari Allah sebab dia yakin bahwa hanya Allah yang bisa menolongnya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengalami perjumpaan dengan Allah dalam hadiratnya. Perjumpaan dengan Allah itu bahkan di tengah-tengah situasi padang gurun sekalipun, kita bisa mengalami. Kita bisa mengalami kepuasan di dalam Allah pada saat-saat, pada momen-momen seperti ini. Saudara, dan itu bisa dikatakan bahwa itu adalah kepuasan yang sejati. Karena kepuasan itu tidak kita dapat dari kenikmatan akan dunia ini, tetapi kenikmatan dalam haleluya, puji Tuhan. Dan kita bisa bersama-sama seperti Daud menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dia mengambil satu komitmen untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini menguatkan kita untuk menghadapi hari ini, menghadapi tahun yang akan datang, tahun yang baru. Tuhan beserta dengan saya, ada jaminan firman Tuhan, ada jaminan bahwa Tuhan pasti menolong saya dan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai dalam setiap hati kami. Kami siap melakukan firman-Mu, percaya kepadamu, mencari Engkau dengan segenap hati, dan kami akan menemukan kepuasan hidup di dalam Tuhan. Kami akan menikmati pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih, berkati semua yang mendengar renungan ini, seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hatiku mengasihimu.
isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku.